doa dulu dan siapkan juga kawan-kawan ya untuk mulai pelajaran ya. Silakan Pak. Ya, sekarang beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita absen dulu ya. Di antara teman-teman kita siapa yang nggak datang? Pada keterangannya? Apa ya? Selain Farel, Hati masih sakit ya kemarin. Minggu lalu kan dia sakit. Nah sekarang masih sakit. Sakit apa? Demam ya. Hati. Mana hati ini? Hati. Oke. Nanti kalau orang nggak datang ya. Hati sakit. Yang lain ada semua kan? Oke. Kalau buka bukunya dulu nak, keluarkan buku IPS kalian. Keluarkan buku IPS kalian. Oke? Sudah? Buka halaman 90. Buka halaman 90. Baik, sebelum masuk materi, minggu lalu kita udah belajar tentang perubahan sosial budaya. Selain itu kita juga udah belajar tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya. Ada yang masih ingat nggak perubahan sosial budaya itu apa? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Perubahan sosial budaya. Siapa yang masih ingat? Silakan, Nabila. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sementara perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa agregat benda atau ide gagasan. Oke, jadi perubahan sosial budaya kita udah belajar minggu lalu ya nak. Jangan sampai lupa lagi karena materi minggu lalu itu berhubungan dengan materi yang sekarang. Nah, materi kita apa yang sekarang? Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar. Gambar apa yang kalian amati? Petani membajak sawah. Apakah ada perbedaan antara gambar 1 dengan gambar 2? Ada. Kira-kira apa perbedaannya nak? Gambar 1, petani membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional. Ini judulnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita, ingat, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menyeleksi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi nanti dalam proses belajar mengajar, kalian bisa membedakan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan contoh bentuk perubahan sosial budaya. Jadi Ibu dalam proses belajar mengajar, Ibu akan membagi kalian secara kelompok ya. Kalian ikuti aja. Posisinya gini ya nak, kalau seandainya kelompok 1, mejanya biarkan aja, tapi kalian yang menghadap, yang satu lagi langsung angkat kursi. Oke, kelompok 1 Adnan, langsung ubah posisi ya. Terus Nabila mana? Nah, tugas kalian 1, kalian perhatikan
slide yang ada di depan ini itu adalah contoh bentuk perubahan sosial budaya dari segi model rambut dan pakaian. Tugas kalian amati gambar ini. Setelah kalian amati, nanti kalian tuangkan di LKPD yang Ibu berikan. Ya, kalau di LKPD di situ juga ada gambar. Kalian juga amati di gambar itu. Nanti kalian tuliskan pengamatan kalian di LKPD. Oke? Seperti biasa ya nak, kalian cari ketua kelompoknya dan tulis di sini. Ini kelompok 1. Sudah? Ya di LKPD. Kalian buat dulu nama kelompoknya, pilih ketua kelompoknya ya nak. Kalian pilih masing-masing. Di situ ada juga gambar. Dalam gambar itu kalian amati. Oke, coba perhatikan LKPD kalian. Petunjuk pengerjaan. Pertama, kalian baca soal dengan teliti dengan memahami maksud dan tujuan soal. Oke, yang kedua, diskusikan dengan anggota ya. Anggota dalam kelompok. Ketiga, tuliskan jawaban hasil diskusi. Keempat, tuliskan sumber rujukan. Sumber rujukan ini dalam artian kalian mencari jawaban itu apakah di buku, apakah di LKPD atau di internet. Terus presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Pertanyaannya, gambar yang ada di LKPD kalian amati, terus kalian jawab pertanyaan dari 1 sampai 4. Oke, ada pertanyaan? Paham nih ya? Paham? Silakan kalian kerjakan di LKPD kalian. Boleh kalian gunakan HP untuk mencari di internet. Waktu 10 menit ya. Dampaknya itu. Sudah? Paham ya? Oke, kelompok 4 Pak. Kelompok berapa nih? 2 ya. Paham ya? Udah selesai? Oke. Karena waktu kita udah habis, tolong perhatikan di depan, nak. Tolong perhatikan kembali di depan. Nah, lihat. Di sini adalah contoh bentuk perubahan sosial budaya dari segi model rambut dan pakaian. Coba lihat dari segi rambut. Ada nggak perubahan sosial yang terjadi pada diri kita? Ada nggak di kelas di contohnya? Ada, Bu. Ada. Siapa? Nadib. Nadib ngikuti yang mana? Nomor berapa, Dip? Nengok di gambar berarti nomor 6. Sesuai ya Nadib ya? Nah, sekarang yang Putri, Ibu tanya. Kalau dilihat dari pakaian, itu merujuk ke mana gayanya tuh? Ala-ala? Style apa? Korea. Paham ya? Ala-ala Korea ya? Gaya apa? Baju besar, terus pakai sweater, kemeja dibuka, itu ala-ala Korea. Oke, paham ya? Nah, terus pertanyaan Ibu. Apakah yang putra ya, kalian pernah memotong rambut berdasarkan tren? Iya. Terus, kira-kira yang kedua, untuk yang putri, apakah kalian merasakan perubahan dari segi pakaian dari tahun ini dengan tahun sekarang? Iya atau tidak? Iya. Kalau tahun ini lebih ke tren, lebih ke kekinian. Itu adalah perubahan sosial budaya. Nah, sekarang kita masuk materi kita. Apa sih bentuk perubahan sosial budaya? Kalian lihat di PowerPoint. 1, dilihat dari waktunya. Ada enggak? Coba nomor 2. Ada enggak? Nomor 2 apa? Oke, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Kevin, nomor 3. Dari perencanaannya. Rizna, bacakan Ibu dari 1, 2, 3. Silakan. 1. Dilihat dari waktunya. 2. Perubahan dari pengaruhnya. 3. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Oke, ingat ya, ada 3 ya. 3, ingat di pikiran ya. Sekarang kita masuk. Apa sih penjelasannya?
Perubahan sosial dilihat dari waktunya. Berarti paham ya? Oke, kalau paham, tugas kelompok kalian udah selesai? Udah? Seperti biasa, silakan kalian berbagi info ke kelompok yang lain. Satu orang kalian utus, kasih tahu ke yang lain. Yang hasil diskusinya kita cek aja. 1 ke 4 ke 3, 2 ke 4. Satu orang. Nanti kalian saling ini ya, saling berbagi. Fani ke sini, Fani. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok tolong kalian tunjuk satu orang untuk merefleksikan hasil pengamatan kalian di LKPD dan kerja kelompok kalian di LKPD. Tanpa Ibu tunjuk ya. Dalam artian kelompok 1 langsung maju, kelompok 2 langsung maju. Silakan. Kelompok 1 bacakan hasil refleksinya. Ke depan aja. Ke depan. Silakan kelompok 1 sebutkan namanya. Suaranya nak tolong besarkan. Kalian rasakan setelah belajar materi ini? Gracia, silakan. Setelah belajar materi ini, saya merasa sangat senang karena saya dapat mengetahui bentuk-bentuk sosial budaya dan mengetahui contoh-contohnya adalah kehidupan sehari-hari. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, seperti biasa Ibu akan kasih kalian latihan. Latihan ini tidak untuk kelompok ya nak, tapi untuk individu. Kalian boleh duduk kita kembali ke seperti biasa. Silakan. Banyak teh. Nomor 2. Oke, sudah siap semuanya ya. Ketua kelas silahkan dikumpulkan. Yang pertama LKPD-nya ke depan, yang kedua sekaligus jawaban dari kawan-kawan ini. Kalian udah buat nama kan? Udah, kalau udah silakan ketua kelas bergerak ambil. Kalau dilihat dari jawaban jawaban kalian, Ibu anggap kalian paham semua dari segi materi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya ya. Itu materinya adalah faktor penghambat dan penghalang perubahan sosial budaya. Ya, Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.